Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan seputar IMF dan juga Asian Development Bank. Apa itu International Monetary Funds? International Monetary Funds atau yang biasa juga dikenal Dana Moneter Internasional adalah organisasi yang memiliki peran utama sebagai pemberi dana pengembangan dan juga pengentasan krisis di negara-negara berkembang. Sejarah terbentuknya IMF atau Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia dibentuk pada sebuah konferensi internasional yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada bulan Juli 1944. Konferensi ini diselenggarakan untuk membentuk suatu kerangka bagi kerjasama ekonomi dan pembangunan yang mengarah pada perekonomian global yang stabil dan sejahtera. Selain itu, terdapat juga fungsi-fungsi dari IMF. Yang pertama yaitu mempromosikan kerjasama moneter internasional, yang kedua memfasilitasi pertumbuhan dagang dunia, yang ketiga mempromosikan stabilitas nilai rata-rata pertukaran, dan yang keempat membantu menciptakan sistem pembayaran multilateral. Ada juga tujuan dari IMF. Yang pertama, upaya promosi perluasan secara seimbang perdagangan dunia, yang kedua stabilitas nilai tukar, yang ketiga pencegahan devaluasi mata uang kompetitif, dan yang keempat mengoreksi secara tertib persoalan neraca pembayaran suatu negara. Lalu siapa dan bagaimana yang mengambil keputusan dalam IMF? IMF bertanggung jawab pada negara anggotanya. Pekerjaan sehari-hari IMF dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif yang mewakili 184 negara dari setiap negaranya. Yang pertama ada Dewan Gubernur, bertugas menentukan isu-isu kebijakan utama, tetapi pendeklarasian pengambilan keputusan kepada Dewan Eksekutif. Kemudian yang kedua ada Komite Pembangunan yang melaporkan kepada para gubernur tentang kebijakan pembangunan. Dan yang ketiga ada Dewan Eksekutif mengawasi tugas sehari-hari dari IMF khususnya memonetari keuangan internasional. Kemudian yang keempat ada Direktur Pengelola yang bekerja tidak hanya sebagai dewan tetapi juga sebagai staf yang menjalankan bisnis IMF. Dokumen yang menjadi dasar pertimbangan dewan disiapkan terutama oleh staf IMF yang kadang-kadang berkolaborasi dengan Bank Dunia dan disajikan kepada Dewan Persetujuan Manajemen dan disajikan oleh para direktur eksekutif. Tidak seperti beberapa organisasi internasional lain yang beroperasi di bawah prinsip satu negara satu suara seperti PBB, IMF menggunakan sistem ditentukan secara luas oleh ukuran ekonominya. Artinya semakin besar ukuran ekonomi suatu negara, maka semakin besar pula suara yang dimilikinya. Hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa organisasi IMF cepat dalam pengambilan keputusan suatu isu kebijakan internasional. Dalam melakukan tugasnya, IMF memiliki beberapa cara dalam melayani anggotanya. Yang pertama, dengan cara meninjau dan memonitor perkembangan keuangan dan ekonomi global dan nasional dan menasihatkan anggota tentang kebijakan ekonomi mereka. Kedua, menawarkan berbagai macam bantuan teknis, juga pelatihan bagi para pejabat bank pemerintah dan sentral di dalam bidang keahliannya. Dan yang ketiga, memberikan pinjaman mata uang keras kepada mereka untuk mendukung penyesuaian dan kebijakan reformasi yang ditetapkan untuk mengoreksi masalah neraca pembayaran dan mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu, IMF juga melakukan pengawasan berupa 1. Pengawasan negara, 2. Pengawasan global, dan 3. Pengawasan regional. Sekarang kita berlanjut ke Asian Development Bank. Asian Development Bank atau Bank Pembangunan Asia didirikan di Filipina pada 19 Desember tahun 1966, di mana pada saat itu negara-negara Asia sangat membutuhkan bantuan ekonomi untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunannya. ADB merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerjasama teknis kepada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. ADB merupakan lembaga negara yang memiliki jumlah anggota hingga saat ini sebanyak 68 negara. Anggotanya merupakan pemerintah-pemerintah dari berbagai negara. ADB merupakan organisasi internasional khususnya di wilayah Asia.
Asian Development Bank tugasnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia. Juga memberikan fasilitas pinjaman seperti pemberian fasilitas pinjaman yang biasa dilaksanakan dan fasilitas pinjaman khusus. Fungsi khusus ADB ada 3, yaitu yang pertama, menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan-tujuan pembangunan. Kedua, membuat proyek atau program regional yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan dengan memprioritaskan wilayah dan sub-wilayah Asia. Yang ketiga, memenuhi permintaan negara-negara anggota untuk membantu mereka dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunan mereka dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, menyehatkan perekonomian, dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri. Perbedaan ADB dan World Bank. Kalau ADB mempunyai sistem pinjaman, yaitu result based lending atau pinjaman berbasis hasil di mana pendanaan yang dilakukan oleh ADB dengan cara pembiayaan yang pencairannya dikaitkan dengan hasil yang dicapai. Sedangkan World Bank memberikan pinjaman yang harus ditujukan untuk proyek-proyek tertentu dan proyek tersebut harus layak dibiayai baik teknis maupun ekonomis dan merupakan salah satu prioritas utama bagi pembangunan ekonomi di suatu negara. Terima kasih kepada teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan.